Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Meskipun menggunakan energi spiritualnya secara signifikan, Long Hao Shen masih bisa bertahan berkat bantuan Heart of Eternity dalam meregenerasi energi spiritualnya sendiri, dan juga transformasi armor Divine Unicorn yang membantu menambahkan sekitar 200.000 energi spiritual cadangan, dan itu cukup untuk mempertahankan dalam keadaan pertempurannya. Melihat esensinya dari angin yang dihancurkan dengan mudah oleh Long Hao Shen, wajah Li Zengzi menjadi sangat tegang. Dia mulai menyadari bahwa pertempuran ini mungkin tidak seperti apa yang dia perkirakan. Tidak hanya semakin menantang, tetapi kemenangannya juga semakin jauh dari genggamannya. Tetapi sebagai kepala kuil mage, yang merupakan pusat kekuatan besar yang sangat ambisius, tidak mungkin dia akan menyerah begitu saja. Li Zengzi tahu betul bahwa semakin besar kemampuannya, maka akan semakin besar pula biaya penggunaan energinya. Pedang ilahi Long Hao Shen tentu saja tidak hanya melambai-lambai. Dan dengan demikian, ketika pedang panjang di tangannya menyerang sekali lagi, beberapa semburan kebebasan dari Essence of Wind sudah terbang ke arah Long Hao Shen, dan membentuk serangan penuh terhadapnya. Long Hao Shen melangkah dengan mantap ke arah lawan. Saat ini, domain Dewa Cahayanya dikompresi hingga 2 kali lipat, dan itu membuatnya lebih mudah baginya untuk menghemat energi spiritualnya. Dengan kekuatan mengerikan dari pedang Hao Iwe ungu emas ini, domain Dewa Angin tidak lagi menjadi ancaman baginya. 9 garis pola emas keunguan menyala di dahi Long Hao Shen, dan bahkan matanya berubah warna menjadi ungu keemasan. Meskipun pedang Hao Iwe emas keunguan terus-menerus mentransfer kehendaknya untuk kehancuran dan malapetaka, yang bertolak belakang dengan pengguna fisik Dewa Cahaya, karena hati Long Hao Shen itu sama seperti jantung keabadian, hatinya tidak begitu mudah untuk terkontaminasi. Di depan pedang ilahi kebebasan, Essence of Wind Li Zengzi tidak ada gunanya. Angin hancur di udara saat jarak antara Long Hao Shen dan Li Zengzi terus mendekat. Setelah Long Hao Shen melangkah ke Wind God Domain, ia sesekali menebas pedang Hao Iwe ungu emas di depannya, dan segera menyebabkan domain lawan mundur dari jalurnya. Saat ini dia terus-menerus menyebarkan dan menghancurkannya, dan ketika dia benar-benar menghancurkan domain Dewa Angin, Li Zengzi secara alami tidak akan mampu mempertahankan teknik domainnya lagi. Di ruangan kuil kesatria, Yang Haoyu yang duduk di samping Chen Zidian, dia mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Sambil berpikir dengan keras, dia segera bergumam. Awalnya aku berpikiran bahwa aku telah membiarkan anak muda ini menang, agar anak ini menjadi juara. Aku benar-benar tidak berharap, bahwa dialah yang bersikap santai padaku. Binatang ajaibnya itu sebenarnya sangat kuat, bahkan sampai pada tingkatan seperti itu. Tidak heran jika pilar Dewa Iblis bisa dihancurkan olehnya, gumam Yang Haoyu. Chen Zidian tertawa, hahaha. Generasi baru akan selalu menggantikan yang lama, dan juga membiarkannya hidup tenang. Suatu hal yang misterius. Pada tahun-tahun itu, ketika kultivasi kamu melampaui aku berada dalam situasi yang sama dengan kamu sekarang ini. Namun, jika dibandingkan dengan sifat Hao Shen, binatang ajaibnya itu tampaknya terlalu tirani, balas Chen Zidian. Yang Haoyu tertawa, hahaha. Tidak perlu khawatir tentang hal ini Chen tua. Binatang ajaib ini mungkin memang luar biasa, tetapi mereka dihubungkan oleh kontrak darah, balas Yang Haoyu. Chen Zidian mengangguk. Pria muda ini benar-benar gigih. Dia hanya mengeluarkan semua kartunya dalam pertempuran terakhir ini. Dari kelihatannya, transformasi pedang ilahi binatang buas ini bisa disebutkan sebagai pembasmi domain. Wind God Domain Li Zengzi tidak hanya dapat menggunakan 2 teknik domain, tetapi juga telah mengalami evolusi. Namun, domainnya yang berada di tingkat ini tidak bisa berhadapan dengan pedang emas keunguan ini. Aku khawatir, tidak ada domain yang bisa menghentikannya, selama kultivasi Hao Shen tumbuh dengan cukup, menantang Kaisar Dewa Iblis di masa depan bukanlah sesuatu yang tidak mungkin baginya, balas Chen Zidian. Setelah mendengar perkataan Chen Zidian, penampilan Yang Haoyu menjadi sangat cemerlang. Jika ia berhasil mendapatkan persetujuan dari tahta ilahi keabadian dan penciptaan selain pedang ilahi ini, kesempatan untuk umat manusia akan benar-benar datang.
kuat secercah harapan yang cerahnya itu akan benar-benar layak dengan namanya, balas Yang Haoyu. Hasil dari pertempuran yang sedang berlangsung secara bertahap, kini mulai semakin jelas. Domain Dewa Cahaya Long Hao Shen sudah sepenuhnya dikompresi, dan Wind God Domain Li Zengzi berada dalam situasi yang tidak stabil, dan juga bisa hancur kapan saja sekarang ini. Esensi sejati dari angin Li Zengzi berkurang dengan domainnya yang kedua, sedangkan pedang ilahi di tangan Long Hao Shen hanya semakin mengesankan. Konsumsi energi Hao Shen untuk menggunakan Sword Purplish Gold Hao Iwe, itu benar-benar sangat besar. Bahkan kecepatan generasi Heart of Eternity yang besar pun tidak dapat mengimbangi konsumsi pedang ini. Itu bahkan tidak dapat menjelaskan pertempuran sebelumnya, yang energi spiritualnya belum pulih secara penuh. Li Zengzi tiba-tiba melengking ke atas, saat Wind God Domain yang penuh dengan retakan tiba-tiba hancur. Mengangkat tinggi-tinggi pedang di tangannya, semua cahaya hijau segera diserap di tengah-tengah pedangnya. Segera, pemandangan di udara langsung digantikan dengan sambaran petir hijau, yang berkedip hijau untuk menjangkau Long Hao Shen. Serangan pedang ini datang tanpa peringatan, tetapi kekuatannya yang besar melampaui semua serangan sebelumnya sampai sejauh ini. Hanya Li Zengzi yang benar-benar tahu, bahwa ini adalah teknik domain ketiganya yang tidak lengkap, tapi dekat dengan domain yang berinkarnasi sendiri, meskipun belum cukup untuk mencapai tingkatan seperti itu. Tiba-tiba mendarat, dan Long Hao Shen pun hanya bisa bertahan. Dia benar-benar pantas disebut sebagai jenius, bahkan dalam situasi yang sulit seperti ini, dia masih berhasil melakukan obstruksi ilahi. Bang! Ujung desri pedang hijau muda dan pedang emas keunguan langsung bertabrakan, dan untuk pertama kalinya, pihak pedang berwarna hijau memiliki keunggulan. Petir hijau jernih itu memiliki desain yang tak terhitung jumlahnya, yang disertai listrik melengkung di sekitarnya, dan mampu menekan Long Hao Shen hingga obstruksi ilahinya ditarik kembali. Pedang raksasa di tangannya segera mundur. Tepat pada saat ini, raungan yang paling mengerikan langsung terdengar dari pedang panjang Long Hao Shen. Itu adalah raungan yang tidak rela, dan penuh dengan serangan yang agung. Armor Divine Unicorn di tubuh Long Hao Shen tiba-tiba berubah menjadi emas keunguan, dan kemudian sosok Hao Iwe muncul di punggung Long Hao Shen. Dua tonjolan yang ada di luar pada sosok itu perlahan-lahan terbelah, dan memperlihatkan dua kepala keunguan. Kemudian, 8 kepala besarnya tiba-tiba meraung ke langit. Long Hao Shen merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar dari tubuhnya, dan pedang yang berat ini langsung meledak, saat pedang ilahinya berteriak. Petir hijau akhirnya hancur berserakan, dan benar-benar ditelan oleh pedang berwarna emas keunguan itu. Sinar pedang keunguan emas ini melintas di langit, dan mengarah langsung ke arah Li Zengzi. Serangan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Li Zengzi, itu adalah serangan terakhirnya. Melihat pedang emas keunguan yang sekarang beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya, itu terlihat sedang membidik dirinya, dan Li Zengzi pun tersentak diam-diam. Dia tanpa terduga bahkan tidak berusaha untuk bertahan, dan hanya menatap pedang keunguan emas yang menyerang tubuhnya. Itu karena dia tahu bahwa, bahkan jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bertahan, masih tidak ada cara baginya untuk memblokir serangan ini. Bas-bas. Pedang Hao Iwe emas keunguan melambai ke langit, dengan kedua lengan Long Hao Shen merasakan guncangan hebatnya. Pedang ungu keemasan yang tampak hampir tiba di depan Li Zengzi, itu bergegas dalam busur miring untuk mengurangi hambatan pertahanan stadion besar aliansi menjadi lumpur, dan menembus pertahanannya sepenuhnya. Dimanapun ia berlalu, segala sesuatu dengan caranya sendiri akan diubah menjadi ketiadaan, dan menghilang dari pandangan. Dengan lingkaran cahaya yang bergelombang, pedang Hao Iwe ungu emas berubah menjadi seberkas cahaya ungu emas yang menghilang di tangan Long Hao Shen, lalu Divine Unicorn Armor yang ada padanya, itu berubah kembali menjadi binatang Divine Unicorn. Star King segera mendukung Long Hao Shen dengan tubuhnya sendiri, saat Long Hao Shen jatuh di sampingnya. Wajah Long Hao Shen langsung sepucat kertas. Saat Hao Shen mengeluarkan semburan darah, Star King menghentikannya agar tidak jatuh. Kekuatan Dewa Angin berangsur-angsur bubar, dan meninggalkan Li Zengzi yang berdiri di sana dengan ekspresi lamban di wajahnya. Melihat Long Hao Shen bersandar pada Star King, dia memiliki pandangan yang rumit di matanya. Long Hao Shen tidak hanya memenangkan pertempuran ini, tetapi juga rasa hormat dari semua penonton yang hadir. Serangan pedang terakhirnya ini dibelokkan ke arah Long Hao Shen,
itu demi menyelamatkan nyawa Li Zengzi, karena kalau tidak, mengingat kekuatan destruktif pedang emas Hao Yue, Li Zengzi akan mati tanpa diragukan lagi. Meskipun Long Hao Shen sudah turun, para penonton yang berada di tribun penonton semuanya berdiri, dan dengan antusias bertepuk tangan. Li Zengzi memiliki tampilan yang mirip dengan ikan mati selama 1 menit, sebelum akhirnya secara bertahap kembali ke akal sehatnya, dengan campuran kekecewaan dan relaksasi di wajahnya, dia mendekati Long Hao Shen secara perlahan, dan kemudian mengangkatnya. Fisik Long Hao Shen itu sangatlah kuat, dengan keberadaan Heart of Eternity, energi spiritualnya tumbuh kembali setiap saat. Setiap denyut jantung keabadiannya, itu akan membantu memulihkan sejumlah besar energi spiritualnya. Jadi, meskipun isi perutnya terasa seperti terbakar, dia masih belum roboh. "Kamu telah menang," ucap Li Zengzi sambil mengangguk kepada Long Hao Shen. "Kamu sekarang sudah memenuhi syarat untuk menantang Kaisar Dewa Iblis. Masa depan aliansi akan diserahkan kepada kamu. Aku percaya, bahwa kamu akan dapat memimpin aliansi dan mengubah era kegelapan ini," ucap Li Zengzi. Mengatakan demikian, Li Zengzi menepuk pundak Long Hao Shen sebelum berbalik untuk keluar dari lapangan. Meskipun ini hanya yang pertama dari 4 tahap kompetisi, kalah dari Long Hao Shen akhirnya telah menyebabkan perubahan yang menghancurkan bumi pun muncul dalam sikap Li Zengzi. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa, setelah akhir tahap ini, posisi Bright Glimmer of Hope akan naik jauh lebih tinggi. Di bawah dukungan Star King, Long Hao Shen perlahan-lahan keluar dari lapangan. CR dan teman-temannya yang lain sedang menunggunya di sana, dan saat Long Hao Shen keluar dari arena, CR segera menyambutnya, dan segera memberinya pelukan yang erat. Setelah melakukan begitu banyak upaya, rencana Long Hao Shen akhirnya hampir selesai. Pertandingan pertama di babak ke-6, Long Hao Shen telah memenangkannya. Pertandingan kedua adalah CR, yang akan melawan satu-satunya kesatria yang tersisa. Mengingat bahwa konsumsi kesatria suci sebelumnya ini terlalu besar, ia akhirnya memilih untuk menyerah dari kompetisi, sehingga CR meraih kemenangan tanpa perlawanan. Pertandingan ketiga babak ke-6, Wang Yuan melawan Lin Xin. Meskipun si tukang obat benar-benar tidak mau, dia akhirnya kebobolan di bawah tatapan mengancam milik Wang Yuan. Sekarang setelah semua pertandingan berakhir untuk putaran ke-6 kompetisi individu, dan Bright Glimmer of Hope secara menakutkan berhasil merebut 3 besar teratas untuk diri mereka sendiri. Setiap pemenang babak ke-6 mendapat 32 poin. Sejauh ini, peringkat untuk kompetisi individu adalah sebagai berikut. Bright Glimmer of Hope 256 poin. Mage Temple 105 poin. Knight Temple 98 poin. Spiritual Temple 58 poin. Assassin Temple 38 poin, dan yang terakhir Warrior Temple 24 poin. Namun, kompetisi belum berakhir. Setelah putaran ke-6 kompetisi berakhir, Long Hao Shen, CR, dan Wang Yuan, mereka berdiri di tengah-tengah lapangan sesuai dengan instruksi Chen Zidian. Long Hao Shen, CR, dan Wang Yuan, apakah kalian bertiga ingin tetap menjalani turnamen round robin? Chen Zidian bertanya dengan sungguh-sungguh. Seolah-olah semua orang telah memperkirakan hasil ini, mereka bertiga menjawab secara bersamaan, "Teruskan." Jawab mereka bertiga. 2 pilihan dimungkinkan pada saat ini. Salah satunya adalah menghentikan turnamen, sementara yang lainnya adalah melanjutkannya. Setiap pertandingan yang dimenangkan, itu akan memberi hadiah 10 poin ekstra dengan total 3 pertandingan. Jika seseorang mengalahkan 2 orang lainnya, itu akan menempatkannya di peringkat 1, sehingga ia menghasilkan 20 poin lagi. Babak ekstra ini masih menjadi bagian dari babak ke-7 turnamen. Dengan kata lain, juara terakhir hampir bisa menggandakan total 64 poin yang diperolehnya. Long Hao Shen menyatakan dengan suara yang jelas, "Aku ingin melaporkan kepada wasit." Wang Yuan dan aku menyerah, ucap Long Hao Shen. CR segera menatap Long Hao Shen dengan kaget. Dia adalah Kapten Bright Glimmer of Hope, yang menjadi juara kompetisi individu ini seharusnya itu dia, ucap CR. Long Hao Shen tersenyum padanya. Pada saat pemilihan pemburu iblis, kamu menyerah dalam kompetisi hanya demi aku, sekarang aku memberikan kejuaraan ini kembali kepadamu. Apalagi di hatiku, kamu adalah orang yang tidak akan pernah bisa aku kalahkan. CR langsung memberikan tatapan hangat. Idiot, di mataku, ini semua tidaklah penting, balas CR.
Tapi itu penting bagiku, aku tidak ingin kamu memiliki ingatan tentang perasaan bersalah. Kami akan memiliki lebih banyak tantangan untuk dihadapi, di mana aku akan memberikan segalanya untuk melindungimu, ucap Long Haoshen. Tidak ada yang keberatan dengan menyerahnya Long Haoshen dan Wang Yuanyuan. Ini semua sesuai aturan, dan merupakan sesuatu yang hanya bisa terjadi jika 3 kursi teratas diambil oleh satu kuil. Tapi sebenarnya, kuil kesatria yang terkuat pun tidak pernah mencapai prestasi seperti itu dalam 500 tahun terakhir. Setelah memenangkan 2 pertandingan ini, Chai Er memperoleh tambahan 20 poin dan menjadi juara, sehingga menghasilkan 20 poin lagi selain total 64 poin untuk putaran ke-7. Dengan begitu, 96 poin ditambahkan ke dalam poin Bright Glimmer of Hope. Dan sekarang, setelah tahap pertama ini diakhiri, secercah harapan yang cerah memiliki total poin 352, dan itu sangatlah mencengangkan. Dengan demikian, tahap pertama dari 4 tahap pertemuan besar kuil dan tahap individu, akhirnya telah berakhir. Pemenang terakhir adalah Demon Hunter Squad Bright Glimmer of Hope. Pada saat itu, seluruh pusat kekuatan besar dari 6 kuil besar semuanya tanpa sadar berdiri, dan bertepuk tangan untuk skuad secercah harapan. Bahkan tokoh legendaris seperti Chen Zidian dan Yang Haoyu pun melakukannya. Pasukan perburuan iblis yang awalnya misterius ini, akhirnya menjadi juara. Mungkin keberuntungan adalah bagian dari prosesnya, tetapi kebanyakan dari mereka itu mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Lihat saja anak-anak muda ini. Mereka semua berusia di bawah 30 tahun, dan dengan yang termuda di antara mereka baru berusia sekitar 25 tahun. Tapi pasukan pemburu iblis seperti itu sudah berdiri di puncak umat manusia. Harapan pun terpancar terus-menerus dari mereka. Senja pun tiba. Setelah kembali dari perayaan yang berlangsung di markas aliansi, anggota Bright Glimmer of Hope kembali berkultivasi di kamar mereka masing-masing. Lagi pula, pertemuan besar kuil baru saja dimulai, dan meskipun mereka sudah menjadi juara, kompetisi lainnya juga memiliki peluang yang sama. Pertemuan besar kuil berlangsung dengan sangat cepat. Keesokan harinya tibalah kontes untuk energi spiritual tertinggi. 3 tertinggi dalam aspek ini, itu tidak diragukan lagi adalah 3 dewa pilihan seperti Long Haoshen, Chai Er dan Chen Yinger. Tetapi mereka tidak memiliki banyak keuntungan dalam energi spiritual, lagi pula, usia mereka merupakan faktor penting untuk diperhitungkan. Menurut aturan untuk setiap tahunnya, usia yang berada di bawah 100 tahun, itu harus diperhitungkan 1000 energi spiritual, dan setiap tahun pada usia di atas itu harus dikurangi 1000 energi spiritual. Mereka bertiga memiliki total energi spiritual di atas 200.000, karena mereka semua adalah pengguna domain. Jadi, meskipun total energi spiritual mereka tidak terlalu menonjol dalam skala aliansi, tapi mereka tetap memiliki daya saing yang baik. Saat yang lain kembali berkultivasi di kamar mereka sendiri, Lin Xin memasuki kamarnya sendiri, dan diam-diam berjalan ke sisi kuil penyihir. Secara alami, penjaga kuil mage sudah mengenalinya, dalam identitasnya sebagai cucu kepala pembantu, selain posisinya yang semula tinggi di kuil, tentu saja tidak ada yang berani menghentikannya. Di lantai tertinggi bagian dalam kuil mage, Lin Xin berhenti di depan sebuah ruangan, dan segera mengetuk pintu setelah ragu-ragu sebentar. "Masuk," ucap Lin Chen. Suara tua Lin Chen keluar dari ruangan. Lin Xin membuka pintu dan masuk. Kantor Lin Chen sangat besar, itu seluas hampir 200 meter persegi. Ada sofa kulit untuk para tamu, rak buku berjejer di 2 dinding, dan di sampingnya ada sebuah meja kayu kuno yang besar. Lin Chen duduk di belakang mejanya, dengan sebuah buku sihir di tangannya. "Kakek," ucap Lin Xin sambil membungkuk pada Lin Chen, sebelum ia bergabung dengannya. Lin Chen menutup buku di tangannya, lalu mengangkat kepalanya untuk melirik cucunya. "Kamu seharusnya tidak datang, karena skuad secercah harapan yang cerah kamu telah mencapai hasil seperti itu, kembalinya kamu ke kuil mage kami, kemungkinan besar akan menimbulkan keluhan. Rekan-rekanmu tidak akan senang karenanya," ucap Lin Chen. Lin Xin terkekeh, "Hehehe. Biarkan saja mereka mengeluh, terus kenapa? Adapun rekan-rekan aku, mereka tidak akan mencurigaiku, aku dengan hormat mengunjungi kakekku sendiri. Jadi bagaimana dengan itu?" balas Lin Xin. Lin Chen tertawa, "Hahaha. Kamu memang bocah bajingan, berhentilah memberiku omong kosong ini, ternyata kamu masih ingat dengan kakek ini. Katakan padaku, untuk apa kamu datang kepadaku?"
Tanya Lin Chen. Li Xin tertawa, tetapi tidak segera berbicara, dan wajahnya juga terlihat masih ragu-ragu. Kenapa kamu terlihat tidak percaya diri? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, ucap Lin Chen. Setelah mendengar cara bicara kakeknya, seolah-olah itu telah membangunkan tekadnya. Lin Xin dengan tegas menyatakan, "Kakek, aku ingin belajar kutukan matahari suci darimu," ucap Lin Xin. "Apa?" ucap Lin Chen dengan sangat terkejut, berdiri tiba-tiba, dia sampai tidak menyadari kalau kursinya jatuh ke tanah. Memberikan pandangan kosong kepada cucunya, wajah tua Lin Chen tampak berkedut karena kegembiraan. "Kamu, apakah kamu serius?" tanya Lin Chen. Lin Xin mengangguk dengan penuh semangat. "Kakek, aku ingin mempelajari kutukan matahari suci darimu. Meski itu menyebabkan hilangnya ayah dan ibu pada saat itu, mantra itu tidak bisa disalahkan. Lebih pentingnya lagi, aku membutuhkan kekuatan ini. Karena teman-temanku sudah semakin kuat, aku juga perlu memperkuat keterampilanku sendiri, agar aku tidak ketinggalan dan bisa mengikuti mereka dalam konflik melawan iblis. Tolonglah Kek, ajari kutukan Sein Sun kepadaku, aku pasti akan meneruskan teknik rahasia ini, dan menelitinya sebagai basis domain aku sendiri, jawab Lin Xin. Lin Chen hanya menatap Lin Xin, dan terdiam selama beberapa detik. Pada hari yang penuh keputusasaan ini, dia sama sekali tidak menyangka kalau cucunya akan benar-benar memberinya kejutan yang menyenangkan. Meskipun Lin Chen telah menembus tingkat ke-9, hatinya seperti sudah mati karena hilangnya Lin Xin. 5 tahun yang singkat ini, itu terasa seperti 10 tahun baginya. Kepulangan terakhir Lin Xin ini seperti percikan kehidupan yang mengalir kembali ke dalam dirinya. Dia tidak lagi memiliki harapan lain, selain cucunya bisa hidup kembali. Dan di sisa pertemuan besar kuil, Lin Xin memberinya kejutan yang lebih besar. Pada hari ini setelah hanya beberapa tahun yang singkat, kultivasi Lin Xin benar-benar telah menembus tingkat ke-9, dan bahkan sudah tidak kalah dengan kultivasinya. Heart of Fire benar-benar jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan dia bahkan berhasil mencapai 6 besar kompetisi. Prestasi seperti itu sangat meyakinkan Lin Chen, dia mungkin mengambil bagian sebagai bagian dari Bright Glimmer of Hope, tapi jadi bagaimana dengan itu? Pikir Lin Chen. Di mata Lin Chen, Lin Xin sudah berjalan di jalannya sendiri. Cucunya sudah sangat kuat, dia tidak punya keinginan untuk mengganggu Lin Xin, lagi pula, kutukan Sein Sun telah menjadi beban yang sangat besar di hati Lin Xin. Baginya sekarang untuk mau belajar sihir ofensif, itu sudah merupakan kemajuan besar. Pada saat itu, Lin Xin berdiri di depannya, dan tiba-tiba bertanya kepadanya tentang mempelajari kutukan matahari suci untuk mewarisi ciptaan Lin Chen. Bagaimana mungkin itu tidak membuatnya sangat senang? Tidak hanya itu sudah di luar deskripsi dari kata kegembiraan. Kakek ini berada di ambang kehancuran karena kebahagiaan, pikir Lin Chen. Lin Xin menopang tubuh kakeknya yang kebingungan sambil tertawa, hahaha. Jangan terlalu bersemangat. Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, siapa yang akan mengajariku kutukan matahari suci? Lihat saja, aku pasti akan menjadikan ciptaanmu senjata pemusnah massal di masa depan, dan juga untuk menakut-nakuti semua iblis, karena era kegelapan akan segera berakhir. Kakek, tolong hiduplah dengan baik sampai hari itu tiba, ucap Lin Xin. Tubuh Lin Chen sedikit bergetar saat dia mengangguk berturut-turut. Baiklah, aku pasti akan menunggu hari ini, pasti. Ayo, aku akan membawamu ke bidang pelatihan untuk mengajarimu kutukan matahari suci, ucap Lin Chen. Meskipun sudah malam hari, kegembiraan Lin Chen juga sedikit mempengaruhinya, dan cucunya segera ditarik keluar. Lin Xin bukan bagian dari kompetisi besok, jadi dia tentu saja tidak ragu untuk begadang semalaman. Kakek dan cucu dengan bersemangat meninggalkan ruangan, dan menuju ke ruang pelatihan sihir. Tak lama setelah mereka pergi, pintu terdekat lainnya terbuka di dekat kantor Lin Chen. Li Zengzi keluar dari dalam, lalu melihat ke arah rute keberangkatan mereka, dan ia tampak merenung. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Persaingan individu dalam pertemuan besar kuil telah berakhir, tetapi rakyat di kota suci tidak sedikit pun bisa santai, dan bahkan lebih bersemangat lagi. Kompetisi terus berlangsung, dan hari ini kuil Priest juga menjadi bagian dari kompetisi tersebut. Jumlah peringkat pasti akan berubah,
Setelah kuil Pries menjalani putaran pertama untuk penilaian energi spiritual mereka, itu telah memberi mereka jumlah akhir dengan total 60 poin, dan itu adalah hasil yang mendekati semua sesi seperti sebelumnya. Hari ini, setiap kuil akan mengirimkan 3 orang terkuat mereka untuk penilaian energi spiritual. Sebuah pilar kristal besar didirikan di tengah lapangan pada malam sebelumnya, dan pilar itu khusus untuk mengukur energi spiritual. Saat ini, 6 kuil besar semuanya telah mengirim 3 orang mereka, dan Bright Glimmer of Hope tanpa terkecuali. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.